Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama, alangkah baiknya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia beliaulah kita bisa tetap berada dalam keadaan sehat walafiat dalam mendengarkan dan menyimak pidato singkat saya yang bertema pendidikan di era pandemi COVID-19. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ida Aymas Intariani dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Hadirin yang saya hormati, di masa pandemi ini banyak sekali hal yang harus dibatasi, mulai dari bekerja, bermain, maupun segala sesuatu aktivitas yang mengharuskan kita keluar rumah, termasuk bersekolah. Padahal, bersekolah merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas tinggi demi masa depan nusa dan bangsa. Di tengah pandemi ini, penerapan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah sangatlah penting dilakukan guna memutus rantai COVID-19 dengan cepat. Untuk itu, kegiatan pembelajaran pun menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku. Hadirin yang saya cintai, di masa pandemi ini beberapa sekolah diharuskan untuk melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut bukan berarti tidak ada masalah dengan pendidikan di Indonesia. Masa pandemi ini ada dua hal yang menjadi kendala dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Penyesuaian pembelajaran di masa pandemi COVID-19 melahirkan beberapa masalah atau kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua siswa, dan siswa itu sendiri. Dari aspek guru, terjadi kesulitan dalam pengelolaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Berkurangnya waktu belajar dari kondisi sebelum pandemi dan setelah mewabahnya pandemi mengakibatkan guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Kemudian, keterbatasan kontak fisik maupun muka secara langsung berimbas pada kesulitan guru untuk melakukan komunikasi dengan orang tua siswa sebagai mitra di rumah. Kondisi darurat kesehatan ini juga mengakibatkan terjadinya perubahan situasi belajar dari ruang kelas secara langsung antar guru dan siswa menjadi dari rumah secara jarak jauh. Alhasil, banyak guru yang tergagap-gagap menyikapi perubahan rutinitas pengajaran yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Ketidakterampilan guru dalam menggunakan dan menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran jarak jauh pun menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Kemudian, dari aspek orang tua, tidak semua orang tua siswa mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lain seperti bekerja, urusan rumah tangga, dan lain sebagainya. Di samping itu, kurangnya kemampuan orang tua dalam memahami pembelajaran atau pelajaran dan memotivasi anak-anaknya juga menjadi kendala saat mendampingi anak belajar di rumah. Dari sisi siswa, terjadi kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluh beratnya penugasan soal dari guru, serta peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan yang berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Belum lagi terkait akses ke sumber belajar karena keterbatasan jangkauan listrik atau internet serta dana untuk melaksanakan PJJ secara online atau belajar daring ini. Keseluruhan permasalahan tersebut berpotensi mengganggu kesuksesan peningkatan pengetahuan akademik siswa. Penanaman dan pengembangan karakter siswa juga akan terganggu dari adanya perubahan situasi dan keterbatasan pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, guru memiliki peran yang sangat strategis di sekolah, tidak hanya sekedar sebagai pendidik dan mentransfer materi akademik, lebih dari itu, diharapkan menjadi role model dalam menanamkan nilai-nilai positif pada siswa. Hadirin yang saya hormati, dari kendala tersebutlah kita sepatutnya sadar bahwa dampak COVID-19 pada pendidikan sangatlah berat. Hal tersebut akan mengancam kualitas generasi muda di masa depan.
Oleh karena itu, kita perlu saling mengisi, saling mengerti tentang proses kegiatan pembelajaran ini. Ibaratnya, baik guru, orang tua maupun siswa tersebut harus mulai membiasakan diri dengan kebiasaan baru saat ini, di mana guru sebagai fasilitator diminta untuk kreatif dalam merancang kegiatan pembelajaran daring ini dengan memadukan teknologi yang sudah semakin canggih dan dengan proses pembelajaran. Selain itu, orang tua juga harus mulai memperhatikan perkembangan belajar anaknya dengan berusaha meluangkan waktu untuk menemani mereka belajar dan selalu berusaha menanamkan nilai budi pekerti luhur dalam diri anaknya. Dan para siswa pun harus tetap memiliki semangat belajar yang sama dan mereka berkesempatan untuk mengkolaborasikan teknologi dengan proses belajar mereka. Dengan hal yang demikian, diharapkan pendidikan di era pandemi COVID-19 ini tetap berada di jalur yang aman demi kepentingan bersama dan kualitas generasi muda Indonesia tidak goyah atau tidak turun. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait pendidikan di era pandemi COVID-19 ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian pidato saya terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.